Hai, balik lagi di Filosofi. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat terus ya. Tapi sebelumnya Filosofi ingin mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala 402 yang seluruh awak kapalnya telah gugur. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan. Dan kali ini aku bakal nge-review sebuah film yang ini juga merupakan kisah nyata tragedi tenggelamnya kapal selam Rusia, yaitu Kursk. Gimana ceritanya? Langsung aja, ini dia, Kursk. Di awal film memperlihatkan seorang anak yang sedang berlatih menahan nafas dengan ayahnya. Anak itu bernama Misha. Misha merupakan anak dari seorang letnan angkatan laut yang bernama Mikhail Efrin. Dan istrinya bernama Tanya Efrin yang saat itu sedang hamil anak kedua mereka. Keluarga mereka pun terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya terlihat Mikhail dan juga teman-temannya berusaha mengumpulkan dana untuk membeli keperluan pernikahan Pavel teman mereka. Di sini kelihatan kalau persahabatan di antara angkatan laut itu sangatlah erat. Setelah dana terkumpul, mereka pun pergi ke koperasi untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Tapi karena dananya masih kurang, akhirnya mereka pun serentak nih untuk menjual jam tangan mereka demi pestanya Pavel. Sungguh persahabatan yang sangat erat di antara mereka. That's great. Really nice. Pesta pernikahan Pavel berlangsung dengan penuh nuansa kekeluargaan. Mereka pun semua berkumpul di situ. Mereka pun secara bergantian memberikan ucapan selamat nih sama si Pavel. Setelah itu mereka menyanyikan lagu Mars Angkatan Laut. Keesokan harinya mereka pun bersiap dengan sebuah misi dengan menggunakan sebuah kapal selam angkatan laut kebanggaan Rusia, yaitu Kursk. Di sini mereka ditugaskan untuk mengikuti latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya, di mana Mikhail ditugaskan sebagai kepala unit turbin. Kursk, kapal selam memiliki panjang 152 meter dan juga memiliki bobot 4.000 ton ini pun siap berlayar. Anak-anak pun melepas kepergian kapal selam Kursk ini dengan lambaian tangan. Sedangkan Misha hanya melihat dengan tatapan yang tajam. Latihan militer kali ini akan dipimpin oleh Laksamana Grunzinski, di mana ia bersama dengan 30 kapal perang Rusia lainnya telah menunggu kedatangan Kursk. Sementara itu, di Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh David Russell, mereka ternyata juga ikut mengawasi latihan militer yang diadakan oleh Rusia. Di sini ternyata Kapten Russell mengenal baik Laksamana Grunzinski, tapi karena hubungan kedua negara ini yang dingin, mereka pun jarang komunikasi. Scene kemudian berganti ke dalam kapal Kursk, di mana Pavel menemukan bahwa suhu inti dari torpedo itu semakin meningkat dan ini pasti tidak baik. Sehingga pada briefing bersama Kapten, Pavel pun menyampaikan hal tersebut, tapi masih dianggapi enteng nih oleh si Kapten. Sebelum menjalankan tugas, Mikhail pun memandangi foto anak dan istrinya seakan tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Detik-detik peluncuran torpedo pun akan dimulai. Tapi di sini Pavel mendapati kalau suhu inti torpedo itu semakin meningkat. Dia pun pastinya sangat khawatir sehingga dia langsung menghubungi Kapten dan minta izin untuk meluncurkan torpedo lebih awal karena suhunya sudah semakin meninggi. Tapi karena itu masih di bawah ambang batas interupsi, akhirnya Kapten menyuruh untuk mengikuti prosedur saja. Tapi tak lama dari laporan itu, tiba-tiba torpedo meledak dengan sangat dahsyat dan membuat Kursk karam. Orang-orang yang masih hidup saat itu langsung segera menutup pintu agar kedap air. Mereka pun coba untuk menghubungi ruang komando tapi tidak ada jawaban. Mereka pun berasumsi kalau orang-orang di ruang komando semua sudah tewas. Sementara itu di ruang turbin api pun semakin membesar dan itu membuat suhu dari torpedo pun semakin meninggi dan tiba-tiba terjadi ledakan kedua yang amat sangat dahsyat dan langsung menghancurkan Kursk. Air pun langsung masuk dari mana saja. Mereka pun langsung berusaha melarikan diri ke ruangan 9 yang masih aman. Mikhail pun sempat menghubungi Anton yang ada di ruangan reaktor, tapi Anton sudah pasrah. Dia hanya bilang sampaikan pada Vera istrinya kalau dia mencintainya.
Mereka pun langsung masuk ke ruangan 9 dan langsung menutup pintu agar air tidak masuk ke ruangan itu. Di ruangan itu juga berkumpul orang-orang yang masih selamat. Mereka pun berhasil selamat dari peristiwa naas itu karena mereka saat itu berada di buritan kapal. Michael pun memerintahkan mereka untuk menyisiri ruangan dan mengambil dokumen-dokumen penting. Sementara itu di Angkatan Laut Inggris, Kapten Russell pun menyadari kalau radar dari kapal selam Kursk ini menghilang. Dia pun segera minta anggotanya untuk langsung menghubungi armada utara Rusia guna melaporkan hal ini. Angkatan Laut Rusia pun yang menerima laporan itu kemudian menyadari bahwa Kursk dalam keadaan yang sangat genting. Kursk mengalami ledakan sebanyak 2 kali dan saat itu mereka sangat pesimis bahwa ada yang selamat. Sementara itu dalam kapal, semua awak yang selamat pun bekerja sama dengan sekeras mungkin untuk menutupi air supaya tidak masuk lagi nih ke dalam ruangan itu. Ya walaupun mereka sadar bahwa hal itu tidak akan bertahan lama. Leo yang merupakan salah satu awak yang mengalami ketakutan yang sangat berat. Tapi di sini Michael pun coba untuk menenangkannya dan membuat dia yakin kalau mereka akan segera diselamatkan. Sementara itu Angkatan Laut Rusia pun sudah mengirimkan sebuah alat untuk memantau bagaimana keadaan dari kapal selam Kursk ini. Lagi-lagi dengan apa yang mereka lihat, mereka pun amat sangat pesimis bahwa masih ada orang yang selamat di situ. Kabar duka ini pun langsung didengar oleh para istri mereka dan mereka pun amat sangat cemas karena hal itu. Tania pun langsung datang ke kantor pusat Angkatan Laut, tapi sayangnya peristiwa itu seolah ditutup-tutupi. Mereka pun akhirnya mencoba untuk sabar dan percaya bahwa pemerintah akan segera melakukan tindakan atas hal itu. Mereka pun hanya bisa saling menguatkan. Sementara itu keadaan Michael dan teman-temannya semakin memburuk karena pasokan oksigen pun semakin menipis. Catherine yang mereka butuhkan pun tidak ada di sana dan ada satu ruangan di mana ada Catherine yang tersisa, tapi pastinya ruangan itu sudah dipenuhi oleh air. Ditambah lagi lampu mereka yang tiba-tiba mati, tapi untungnya mereka masih memiliki baterai cadangan saat itu. Keadaan yang semakin dingin dan oksigen yang semakin menipis membuat mereka seolah-olah tak mampu bertahan. Mereka pun sempat lupa untuk memukul dinding kapal, tapi kemudian Michael pun memukul-mukul dinding kapal kembali sebagai tanda bahwa mereka selamat. Angkatan Laut Rusia pun yang menunggu konfirmasi suara tiba-tiba terkejut mendengar suara itu. Mereka kembali memastikan dan akhirnya mereka sangat girang sekali karena tahu bahwa ada yang selamat. Kabar terdengarnya ketukan itu pun disampaikan ke Tania dan Tania pun menyampaikan ke semua orang di situ dengan sangat gembira. Tidak lupa kabar itu pun terdengar oleh Kapten Russell. Kapten Russell pun menanyakan apakah Rusia meminta bantuan mereka, tapi nyatanya sampai sekarang Rusia belum ada konfirmasi. Pihak dari Angkatan Laut Rusia pun akhirnya melakukan sebuah konfirmasi untuk keluarga para awak kapal Kursk. Tapi di sini mereka bukannya malah membahas masalah penyelamatan yang selamat, malah mereka berbelasungkawa seakan-akan tidak ada korban yang selamat dari kapal selam itu. Karena oksigennya sudah semakin menipis, akhirnya Michael memutuskan berenang bersama Sasha menuju ke ruangan di mana tempat Catherine berada. Mereka pun kemudian mulai berenang sampai akhirnya Michael mendapatkan Catherine itu, tapi terlihat Sasha yang sudah lemah tak berdaya. Tapi melihat Sasha seperti itu, Michael pun tidak mau meninggalkannya. Dia kemudian membawa Sasha keluar dari tempat itu, sampai akhirnya mereka sampai kembali ke ruangan 9 dan berhasil selamat. Akhirnya mereka pun sedikit tenang nih, karena untuk beberapa jam kemudian oksigen mereka aman. Saat Leo ingin menghidupkan generator, Michael pun mengingatkan Leo agar alat itu tidak boleh terkena sedikit pun air. Bila terkena air, ia akan meledak dan tamatlah riwayat mereka. Dan akhirnya bantuan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Angkatan Laut Rusia pun menerjunkan sebuah kapal selam untuk menolong mereka yang selamat. Mereka pun yang mendengar kapal bantuan datang kemudian langsung bersorak gembira karena sebentar lagi akan selamat dari maut. Tapi apesnya kapal selam penolong pun kehabisan baterai dan mereka mau tidak mau harus kembali ke permukaan dulu untuk mengisi baterai dahulu. Mereka pun yang mendengar kapal bantuan berbalik arah pun marah. Tapi Michael kembali meyakinkan kalau kapal bantuan pasti akan kembali lagi.
Sesampainya di permukaan, di kapal selam penolong ini pun didapati banyak sekali kerusakan karena memang kapal ini juga terbilang sudah tua. Ditambah lagi untuk mengecas baterainya dibutuhkan waktu 12 jam. Itu berarti mereka yang selamat ini harus menunggu lebih lama lagi untuk diselamatkan. Untuk menghilangkan kecemasan, Oleg pun menceritakan berbagai macam lelucon dan akhirnya itu sedikit menghibur mereka. Malam harinya setelah kapal selam penyelamat pun diperbaiki dan juga baterai diisi, mereka pun kembali melakukan penyelamatan. Mereka yang mendengar kapal datang pun kembali memberi harapan yang sangat besar agar segera dapat dikeluarkan dari sini. Tapi lagi dan lagi masalah pun terjadi karena katup yang menghubungkan kapal penolong ke Kerch pun tidak mau melekat. Ditambah lagi dengan baterai mereka yang lagi-lagi soak. Wah, kesel sih di sini. Karena sudah muak dan merasa Rusia ini tidak bisa menolong, akhirnya Laksamana Grunsinski pun menelpon Kapten Russell, di mana dia menceritakan kalau masih ada yang selamat dan meminta bantuan Angkatan Laut Inggris untuk mengirimkan bala bantuannya. Tapi sepertinya rencana ini akan ditentang oleh Angkatan Laut Rusia, karena mereka merasa malu tidak dapat menolong dan juga ada perang dingin nih antara Inggris dan juga Rusia. Tapi tanpa pemerintah sadari, semakin mereka mengulur waktu, maka nyawa dari awak yang selamatlah yang akan jadi taruhan. Karena sekarang ternyata baterai dan pompa air sudah mati, dan itu berarti air bisa sewaktu-waktu langsung naik dan memenuhi ruangan. Maxim, salah satu awak yang sudah nggak tahan nih sama keadaan itu pun berusaha untuk keluar, dan dia mencoba untuk berenang ke permukaan, tanpa ia sadari bahwa itu sangat-sangat berbahaya. Sementara itu di pertemuan selanjutnya antara Angkatan Laut Rusia dan juga para keluarga dari korban, pemerintah lagi-lagi tidak menyinggung masalah penyelamatan. Mereka pun kemudian mengatakan kalau kapal itu karam di kedalaman 500 meter. Yang jelas ini adalah sebuah kebohongan, karena nyatanya Laut Barents tempat kapal itu karam tidak sedalam itu. Dan sontak aja itu semua membuat pertemuan kali itu berlangsung dengan sangat ricuh. Sementara itu pasukan penyelamat dari Angkatan Laut Inggris pun sudah bersiap-siap ingin melakukan penyelaman. Tapi saat kapal Angkatan Laut Inggris sampai di Laut Barents, mereka pun disuruh untuk diam di tempat. Karena ternyata komando armada Rusia tidak mengizinkan mereka nih untuk ikut melakukan penyelamatan. Lalu untuk kesekian kalinya kapal selam penolong pun menyelam kembali dan coba untuk menolong, tapi gagal lagi. Saat para awak yang selamat sedang membagi-bagikan makanan, Leo dengan tidak sengaja menjatuhkan alat generator ke dalam air dan tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat di situ. Setelah terjadi ledakan sudah dipastikan bahwa oksigen juga akan lenyap dari situ. Dan menyadari hal itu, Kapten Mikhail pun langsung pasrah dan langsung mengatakan kata-kata perpisahan kepada timnya. Lalu mereka pun bersama-sama menyanyikan lagu Mars Angkatan Laut. Wah, ini scene yang sedih banget sih. Bersama dengan itu komando armada Rusia pun akhirnya menyerah dan meminta bantuan Inggris untuk melakukan penyelamatan. Penyelam Angkatan Laut Inggris pun dengan segera menuju ke TKP, tapi sayangnya mereka terlambat. Karena semua awak yang selamat pun kini sudah merenggang nyawa. Hal itu pun segera disampaikan kepada Laksamana Grunsinski. Scene kemudian berpindah ke acara penghormatan terakhir untuk para korban. Saat Laksamana ingin menyalam Misha pun hanya terdiam dan menolak itu. Karena dia tahu ini semua tidak akan terjadi kalau pemerintah cepat bertindak. Saat mereka berjalan pulang, tiba-tiba teman dari Kapten Mikhail datang dan memberikan sebuah jam kepada Misha, yang ternyata itu adalah jam dari ayahnya. Lalu film Curse 2018 pun selesai. Nah, itu dia review dari film Curse 2018 yang merupakan kisah nyata. Jadi aku nonton itu benar-benar merinding banget sih. Kalau kamu pengen nonton fullnya juga langsung aja tonton karena benar-benar menguras air mata dan juga emosi di film ini. Oke, thank you buat kamu yang selalu nonton video-video terbaru aku. Terima kasih juga buat supportnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Satu pesan dari aku, jangan menunda untuk berbuat kebaikan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, aku pamit. Thank you. Bye.